Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hamriani, calon guru penggerak angkatan 11 dari UPTD SD Negeri 32 Kota Parepare. Hari ini kami akan melakukan percakapan praobservasi untuk supervisi akademik bersama rekan sejawat saya. Silakan memperkenalkan diri, Ibu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Astina, guru pendidikan agama Islam UPTD SD Negeri 32 Parepare. Oke, bisa kita mulai ya, Bu Astina? Bisa. Bagaimana kabarnya, Bu Astina? Alhamdulillah, baik, sehat Ibu. Alhamdulillah, saya lihat ini Bu Astina setiap hari ceria ya. Masya Allah, Alhamdulillah. Ya, sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih karena telah meluangkan waktunya dan sudah bersedia menemani saya di sini untuk berbincang-bincang santai bersama. Nah, sebagai salah satu rekan kerja saya di sekolah, saya ingin mengajak Bu Astina untuk mengembangkan kompetensi terutama dalam pembelajaran di kelas. Nah, saya mohon izin ini terlebih dahulu. Apakah nantinya saya boleh mengamati Ibu Astina selama proses pembelajaran di kelas yang Ibu ajar? Oh, boleh banget Ibu, boleh. Masya Allah, Alhamdulillah. Terima kasih ya Bu ya. Ini kan Ibu mengajar mapel pendidikan agama Islam ya. Nah, rencananya nanti Ibu akan mengajar di kelas berapa? Rencananya itu di kelas 6 Bu. Oh, di kelas 6 ya? Ya. Terus rencananya Ibu mau mengajarkan materi apa ini? Untuk materi kelas 6 itu tentang hukum halal dan haram. Iya. Oh, materinya tentang hukum halal dan haram ya. Wah, bagus sekali Bu Astina. Terus tujuan pembelajaran apa nanti yang ingin Ibu capai kalau boleh tahu? Oh iya, kalau tujuan pembelajaran yang ingin saya capai, yang pertama itu tentunya saya berharap siswa mampu membedakan ketentuan halal dan haram. Kemudian yang kedua tentunya saya berharap siswa mampu menerapkan ketentuan halal dan haram itu dalam kehidupannya sehari-hari. Wah, luar biasa sekali ya tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai. Jadi ada dua tadi kalau tidak salah. Yang pertama nanti siswa diharapkan untuk dapat membedakan konsep halal dan haram. Kemudian yang kedua siswa juga dapat menerapkan konsep halal dan haram ini nanti dalam kehidupan sehari-hari. Terus kira-kira dalam pembelajaran nanti apa yang mau Ibu kembangkan atau area pengembangannya itu apa? Iya, yang saya ingin kembangkan di sini tentunya yang pertama itu kemandirian peserta didik. Kemudian yang kedua kerjasama atau kolaborasi bersama teman kelompoknya. Kemudian rasa peduli terhadap temannya, dan yang paling penting itu adalah tanggung jawab terhadap pekerjaannya. Masya Allah, luar biasa sekali ya Bu Astina. Berarti nanti di sini ada 4 yang ingin Ibu kembangkan. Ada tadi kemandirian, kemudian ada kolaborasi, ada juga kerja kelompok, sama tadi kolaborasi ya, maaf. Kemudian ada juga rasa kepedulian terhadap temannya, dan ada juga tanggung jawab terhadap pekerjaannya. Nah, kalau boleh tahu lagi nih Bu, mungkin Ibu bisa ceritakan kira-kira nanti langkah-langkah pembelajaran di kelasnya itu seperti apa, mulai dari kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, sampai kegiatan penutup. Oh iya, baik Bu. Jadi untuk kegiatan pendahuluan seperti biasa Bu ya, diawali dengan salam, menyapa murid, berdoa, kemudian mengajak murid menyanyikan salah satu lagu wajib nasional ini dengan tujuan untuk menumbuhkan rasa nasionalisme anak-anak. Kemudian untuk meningkatkan fokus siswa, biasanya saya berikan ice breaking atau bersalawat seperti itu. Kemudian untuk kegiatan inti, saya menayangkan suatu materi pembelajaran pada hari itu, kemudian saya berikan tugas kelompok dan siswa mempresentasikan tugasnya bersama teman kelompoknya, kemudian saya beri reward dan penguatan seperti tugas mandiri. Seperti itu. Untuk kegiatan penutup, saya biasanya mengajak siswa untuk mengambil atau menuliskan kesimpulan dari materi pembelajaran pada hari itu. Kemudian saya berikan umpan balik. Setelah itu saya mengajak siswa untuk merefleksi pembelajaran pada hari itu, dan kegiatan yang paling akhir tentunya adalah berdoa setelah selesai belajar. Seperti itu. Masya Allah, luar biasa sekali ya Bu Astina ya. Jadi langkah-langkah yang Ibu kemukakan tadi itu sangat luar biasa dan menarik. Terutama tadi di bagian pendahuluan ada ice breaking, bahkan juga Ibu Astina ini mengajak anak-anak untuk bersalawat. Nah, ini sebenarnya sudah tidak diragukan lagi kalau Ibu Astina ya, apalagi saya juga memang sering melihat dan mendengar Ibu itu mengajak anak-anak untuk bersalawat setelah selesai sholat duha.
Kemudian tadi juga ada Ibu sampaikan memberikan motivasi, kemudian ada juga kerja kelompoknya, ada juga kerja mandirinya ya. Pokoknya ada juga Masya Allah mandiri. sekali ya Bu Astina ya. Oke, baik. Nah, selanjutnya kira-kira strategi apa nanti yang akan Ibu lakukan dalam pembelajaran? Jadi untuk strategi yang saya lakukan dalam pembelajaran itu adalah strategi konstekstual, di mana pembelajaran itu berkaitan dengan kehidupan sehari-hari peserta didik. Tapi ada juga tugas kooperatif ya, tugas kelompok, dan ada juga pembelajaran mandiri seperti itu. Masya Allah ya. Jadi nanti di dalam pembelajaran itu Ibu akan melakukan strategi kontekstual ya, berarti dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari anak-anak, kemudian ada juga belajar kelompoknya atau kolaborasi, ada juga belajar mandiri ya Bu ya. Nah, luar biasa sekali. Kemudian pertanyaan saya selanjutnya, dalam mengajar, kalau kita ini mau berandai-andai Bu, seumpama nanti dalam mengajar Ibu menemukan kendala, kira-kira kendala-kendala apa saja yang Ibu temukan dalam mengajar? Kalau mengenai kendala, tentu ya kita selalu menemukan kendala, apalagi dalam mengajar. Kalau saya pribadi, saya kadang sulit memposisikan siswa. Maksudnya di sini saya kadang tidak bisa mengatur tempat duduknya siswa, apalagi kadang ada temannya yang usil, mengganggu temannya, bahkan ada yang masih belum lancar membaca. Itu kendalanya. Berarti ini kendalanya Bu Astina ya, sama dengan guru-guru pada umumnya sebenarnya ya. Apalagi yang kita ajar ini adalah anak SD, di mana usia mereka itu masih usia bermain, masih suka mengganggu teman, dan bahkan sebenarnya tidak bisa diam. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, apa yang biasanya Ibu lakukan? Oh iya, kalau keadaan kelas sudah seperti itu, jadi untuk mengembalikan fokus siswa pada materi, biasanya saya ajak ice breaking atau bersalawat kembali, seperti itu. Wah, sekali lagi saya salut dengan Bu Astina ini ya, karena untuk menarik perhatian anak-anak kembali, Ibu mengajak mereka ice breaking, bahkan bersalawat. Nah, ini juga bisa menjadi ide pembelajaran saya di kelas. Nah, oke, baik Bu, dalam mempersiapkan materi ini, adakah yang membantu Ibu? Oh iya, tentu ada Bu, ada teman sejawat, ada Ibu Melisa, ada Pak Suryadi, ada Ibu Darmiati. Kadang juga saya berusaha membuat dan merancang pembelajaran itu dengan bantuan AI. Wah, luar biasa sekali ya, berarti Bu Astina ini orangnya adaptif, orangnya melek teknologi, berarti karena tadi sudah meminta bantuan AI, bahkan juga meminta bantuan rekan sejawat. Nah, sebenarnya juga itu banyak sumber yang bisa kita jadikan referensi ya Bu ya, seperti tadi AI, ada juga YouTube, bisa juga lewat media sosial, karena sekarang lagi marak itu konten guru-guru konten kreator ya. Jadi ini bagus sekali untuk perkembangan Ibu ke depan. Nah, kira-kira kapan proses pembelajarannya ini akan dilaksanakan? Oh ya, untuk kelas 6 itu jadwalnya di hari Selasa. Hari Selasa ya Bu ya. Oke. Baik, sebelum melaksanakan nanti, apa komitmen Ibu dalam pembelajaran? Insya Allah saya akan mempersiapkan materi dengan baik. Saya juga akan menyiapkan bahan dan media pembelajaran yang akan saya gunakan semaksimal mungkin. Kemudian tentunya saya akan berusaha menggunakan media dan bahan ajar tersebut secara optimal dalam pembelajaran. Nah, berarti Ibu sudah yakin ya? Berarti Ibu sudah siap nanti membawakan materi ini di kelas. Sudah tahu langkah-langkah pembelajaran apa yang akan dilakukan, kemudian strateginya seperti apa, bahan dan media apa yang akan digunakan juga. Dan insya Allah sudah siap membawakan materi ini dengan optimis. Luar biasa sekali ya. Nah, dari percakapan ini saya bisa menyimpulkan bahwa Bu Astina sudah siap dalam melaksanakan supervisi ya. Insya Allah siap. Kebetulan nanti supervisornya itu adalah saya. Jadi nanti saya akan mencatat apa saja yang akan Ibu lakukan pada proses pembelajaran. Berarti di sini saya tidak menilai, saya cuma mencatat atau menuliskan kegiatan apa yang Ibu lakukan, apakah sudah sesuai dengan langkah-langkah yang sudah Ibu rancang. Tidak apa-apa ya Bu ya? Tidak apa-apa Bu. Iya, oke, insya Allah kita akan bertemu kembali di supervisi ya Bu Astina. Insya Allah. Nah, oke, baik Bu Astina, insya Allah saya yakin Bu Astina ini mampu membawakan materinya nanti dengan baik. Sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih. Sampai jumpa lagi Bu Astina. Sama-sama Ibu, sukses selalu. Bagaimana kabar hari ini?
Iya. Alhamdulillah. Tapi sebelum kita belajar, kita berdoa bersama dulu ya. Nah, coba Syafi'i pimpin temannya baca doa. Marilah kita membaca doa sebelum belajar. Doa dimulai. Abata. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Adakah teman hari ini yang tidak hadir? Ada. Siapa? Rahma. Ada yang tahu kenapa Rahma tidak hadir hari ini? Hadir. Oke, kita doakan semoga teman kita Rahma cepat sembuh ya. Amin. Oke, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, pelajaran pendidikan agama Islam, kita menyanyikan salah satu lagu wajib nasional ya, dari Sabang sampai Merauke. Masih ada yang mengantuk kah atau tidak sarapan tadi di rumah baru ke sekolah? Untuk membangkitkan semangat kalian dalam belajar, kita bertepuk semangat dulu ya. Ya, Bu. Oke? Supaya semangat memulai pelajaran hari ini. Tepuk semangat. Oke, sudah semangat semua belajar? Sudah. Kalau begitu kita lanjut bersalawat dulu ya, supaya kegiatan pelajaran kita hari ini lebih berberkah insyaallah. Oke? Jadi untuk materi hari ini itu adalah tentang ketentuan hukum halal dan haram pada bab 4 pelajaran pendidikan agama Islam hari ini. Sebelum Ibu mulai materi, Ibu mau tanya-tanya dulu.
Tadi kalian sudah sarapan baru ke sekolah? Sudah, Bu. Sarapan apa kita tadi di rumah? Nasi. Ada yang sarapan selain nasi? Buah. Yang lain? Tidak ada ya? Oke, alhamdulillah kalau sudah sarapan. Kira-kira kalian tahu tidak makanan yang kalian makan di rumah tadi itu halal atau haram? Halal. Tahu ya? Kira-kira makanan apa saja yang boleh kita makan menurut agama Islam? Yang ada label halalnya, Bu. Salah satunya ada label halalnya, apa lagi? Oke, apa lagi? Nah, itu makanannya yang paling sering kita jumpai jajanan sehari-hari ya, yang ada label halalnya. Tepat sekali itu jawabannya. Di dalam agama Islam, dalam syariat Islam, ada dua hukum ini berkaitan khusus mengenai makanannya, yaitu halal dan haram. Dalam syariat Islam, halal itu artinya segala sesuatu yang disyariatkan dalam Islam, yang diperbolehkan dilakukan, digunakan ataukah dikonsumsi, ya. Nah, itu pengertiannya secara umum. Kalau haram itu artinya segala sesuatu yang dilarang, apakah itu untuk dilakukan, digunakan ataupun dikonsumsi, ya. Seperti itu. Jadi ada kebalikan itu antara halal dan haram. Anak-anakku sekalian, sebelum ibu tayangkan satu materi, bisa dilihat bukunya di buku cetak. Ada semua bukunya tuh? Bukunya di halaman 65 itu materi tentang ketentuan halal dan haram. Udah, Bu. Sudah dapat? Udah. Ya, ketentuan halal dan haram. Jadi sebelum ibu lanjut materinya, ibu mau tahu dulu kira-kira apa tujuan yang kalian ingin capai setelah mempelajari materi ini. Coba siapa yang bisa ungkapkan? Saya, Bu. Oke, silakan, ayo. Supaya kita bisa mengetahui ketentuan halal dan haram. Oke, bagus. Siapa lagi masih ada tujuan yang ingin dicapai yang lain? Saya, Bu. Coba apa? Supaya bisa diterapkan halal dan haram dalam kehidupan sehari-hari. Oke, bagus sekali. Tepuk tangan, kan tepuk tangan. Tepuk tangan lagi. Selanjutnya ibu mau kasih materi tentang ketentuan halal dan haram ini, ya. Simak baik-baik materinya. Ini nih, mau cuci pedang tulisan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu kelas 6 SD yang soleh dan solehah? Semoga sehat walafiat ya. Anak-anak, kita akan belajar bersama ibu guru materi pelajaran hukum halal dan haram. Perhatikan dan amati sampai akhir video ya, karena ibu guru akan membahas juga uji pencapaian pembelajaran. Jadi, jangan sampai terlewat ya anak-anak. Sebelum mulai belajar, anak-anak duduk dengan baik dan awali dengan berdoa. Alhamdulillah anak-anak, kita sudah selesai ya. Oke, sudah tadi materinya tentang halal dan haram, mulai dari definisi halal dan haram, kemudian dasar hukum halal dan haram. Ada berapa tadi dasar hukumnya? Ada? Tiga. Yang pertama Al-Quran. Yang ketiga ijtihad. Itu adalah kesepakatan Majelis Ulama Indonesia. Jadi sudah pahami kita sampai situ tadi? Pengertiannya, dasar hukumnya, apalagi? Kemudian yang terakhir ada tadi sebab-sebab halal dan haram. Jadi makanan itu meskipun dari kelihatannya itu halal, tapi dari sebab perolehannya bisa saja menjadi haram. Contohnya? Mencuri. Apalagi? Proses. Dari prosesnya, misalnya memasak makanan Yang pancinya sudah dikasih babi. Oke, sudah dipakai memasak daging yang haram, ya, hewan yang haram seperti itu. Kita lanjut, kita mau jawab bersama dulu soalnya berkaitan dengan materi yang tadi, ya. Ada di sini. Oke. Bisa dilihat di atas?
Di buku, ada di bukunya, Pak. Ada mungkin. Ada juga di buku itu nah, ada di buku tadi halaman 75. Bisa dibuka kalau tidak jelas bisa di atas, bisa dibuka saja. Kita jawab bersama nih. Ya, Bu. Siapa yang pertanyaan ikut? Sudah dapat semua soalnya? Ya, Bu. Coba perhatikan baca pernyataan berikut. Yang mana di situ definisi halal? Nomor berapa? Pernyataan nomor berapa? Dibaca baik-baik dulu pernyataannya. Kira-kira definisi halal dinyatakan oleh nomor berapa? Saya, Bu. Saya A. Ya, Bu, aku. Segala sesuatu atau kegiatan yang diizinkan atau dibolehkan oleh syariat Islam untuk dikenakan. Ada yang jawab selain A? Sudah diangkat tangannya? Segala sesuatu atau misalnya yang diizinkan atau dibolehkan. Yang mana di situ definisi halal? A. Jawabannya adalah A. Ya, berarti sudah paham Niki definisi tentang halal, yaitu segala sesuatu atau segala kegiatan yang diizinkan atau dibolehkan oleh syariat Islam untuk digunakan. Jangan ingat ya. Kalau dekatnya air kisi kalau dekatnya. Pilih harus. Nanti setelah ini Ibu harus dibilang dulu bisa ketik. Tentang makanan halal dan haram di lingkungan sekolah. Dengan 3, video pendek tentang cara memilih makanan dan minuman yang halal dan haram di sekolah. Siapa yang bukan nomor 1? Ada. Nomor 2. Tidak boleh bagi dia yang baik. Yang mana memilih itu yang bukan nomor 3. Saya nilai dia kalau nomor 2 saya singkat antara nomor berapa? Kau merasa tidak kebanyakan orang saat itu buka komik mini tentang petualangan makanan yang halal dan haram. Nomor 1 dengerin. Nanti kau kalau selesai 3 pilih nyaman kesukaan. Nomor 2 poster edukasi tentang makanan halal dan haram di lingkungan sekolah. Nomor 3 video pendek tentang cara memilih makanan dan minuman yang halal di kantin. Kalau saya kok yang usul nomor 3, tapi kalau masalah jadi kok kan lebih banyak nomor 3. Jadi nomor 3 benar? Kan lebih banyak nomor 3 dan nomor 3 dibuat video tadi mulai dibuat. Ayo.
Bagaimana cara ibu membuat makanan yang ibu buat dan jual? Ya, makanya yang saya buat ini dan saya kelola ini, saya belinya di pasar, lalu saya membawa ke rumah dengan bersih. Dan ini semua terjamin higienis dan ini. Membeli bahan-bahan jualan. Bagaimana cara ibu membuat makanan yang ibu buat dan jual? Saya membelinya di pasar, yang tempatnya lumayan higienis. Lalu saya membawa pulang untuk membuat tahu dan bakwan ini. Ini saya buatnya dengan bersih, tangan saya cuci dan apakah makanan ibu sudah jalan? Mudah-mudahan makanan ini halal karena ibu mengkonsumsinya dengan baik dan benar. Semoga ini makanannya halal. Warna anu bagus, warna apa bagus? Warna hitam, bantu kita mantap. Presentasikan hasil kerja kelompoknya, kita bertepuk semangat Dangkan dulu. Masih ingat tepuk semangat Dangkan? Masih ingat? Oke. Kita mulai ya, tepuk semangat Dangkan. Dan kami akan mempresentasikan tugas yang diberikan ibu guru secara berkelompok. Seperti yang kita ketahui, babi adalah hewan yang haram dan tidak dilarang dalam Islam. Dan di dalam gambar ini ada dua hewan, yaitu babi dan kambing. Ketika kita tersesat di dalam hutan dan tidak ada bekas satupun, jika kita melihat hewan ini, babi, kita bisa memakannya, tapi sedikit saja dan hanya untuk menjaga perut. Dan kambing adalah hewan yang halal. Dan ketika hari raya Idul Adha, umat Muslim akan menyembeli akan berkumpul untuk membeli kambing dan menyembelinya di hari raya. Sekian presentasi kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan video yang kami buat. Selain itu kami ingin mewawancara ibu tentang makanan yang dijual, bagaimana
membawakan tugas hasil dari kerja kelompok yang disuruhkan kepada ibu. Apa bahasa sendiri ya? Kami akan menjelaskan tentang makanan halal dan haram. Yang pertama, roti. Yang pertama, roti bermanfaat bagi orang yang kelaparan, bisa mengganti nasi. Yang kedua, semangka. Buah semangka sehat bagi kita semua. Dan yang haram yaitu minuman seperti alkohol, bir, dan yang lain-lain. Dan sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu mau berikan tugas individu ya? Individu ya. Kerja sendiri gampang. Dimanggakan nih. Ambil lagi bola. Satu ya. Tulis kena mata di belakangnya supaya Pak kuliah. ada pertanyaannya di bawah. Apa ini? Ya apa namanya itu hewan yang potong sesuai syariat? Apa istilahnya? Apa lagi? Ada bendera yang salah. Ya apa namanya? Apa istilahnya itu hewan yang dipotong sesuai syariat? Apa istilahnya? Ya apa namanya? Jadi itu istilahnya kalau dipotong hewan dari Islam ya apa? Haram dikonsumsi menurut Islam, bukan apa yang dari haram. Kemudian makanan yang diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala apa? Istilahnya, makanan yang halal apa istilahnya? Makanan yang diperbolehkan apa istilahnya? Makanan yang dibolehkan apa istilahnya dalam Islam? Halal. Yang berkata dengan yang sebutkan jawabannya yang tidak. Iya, Bu. Oke, ini kamunya sudah ya. Sebelum Ibu akhiri pertemuan hari ini, oke, ini ada ini. Barista jangan sampai terbalik yang melengkek kita tulis. Sudah semua ya. Barista dulu ada. Ibu bacakan ini, tidak ada namanya nih. Ada saya namaku. Paling ujung. Yang pertama, saya memahami haram dan halal dari materi hari ini. Halal itu seperti yang kita ketahui makanan yang ada label halalnya. Oke. Kemudian saya juga sangat senang dan bahagia belajar hari ini. Ada ini, ayo. Saya paham tentang hukum halal dan haram dan dasar-dasar hukum halal dan haram. Kesimpulan materi hari ini tentang halal dan haram yang bisa kita simpulkan, yang bisa kita tangkap, yang bisa kita cerna. Apa kira-kira? Nah, coba Pami bisa. Hari ini kita semua belajar banyak hal seperti yaitu halal dan haram. Di dalam materi ini kita dijelaskan bahwa halal itu seperti makanan kita boleh diperbolehkan,
dikonsumsi, dipergunakan, dan haram dilarang, diperbolehkan di dalam Islam, dikonsumsi, diperbolehkan, ataupun sebagainya. Dan ketika kita ingin membeli makanan yang kita tidak ketahui penjualnya itu Islam, sebaiknya berhati-hati karena pancinya sudah terdapat di masa seperti babi dan lain-lain. Oke, sudah? Oke, ada yang lain? Kasih aplaus dulu untuk kami. Oke. Sebelum kita tutup, mari kita bertepuk salut dulu, ya? Ya, Bu. Masih ingat tepuk salut? Masih. Tepuk salut. Jempol kanan, jempol kiri, dua jempol, salut. Baca doa dulu. Siap kan? Baca doa di dalam belajar ya. Duduk siap, gerak. Setelah kita belajar, mari kita membaca doa. Baca hamdan. Alhamdulillah. Selesai. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum Bu Astina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Ani. Bagaimana kabarnya ini Bu Astina? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nah, seperti janji kita beberapa minggu yang lalu, kita akan kembali melanjutkan percakapan kita pada hari ini. Di mana sebelumnya kita sudah melakukan observasi ya. Iya. Saya sudah mengobservasi Ibu di kelas pada saat proses pembelajaran di kelas 6 ya, kalau tidak salah. Yep. Dan sekarang kita melakukan percakapan pasca observasi. Bagaimana perasaan Ibu pada saat mengajar pada waktu itu? Ya, pastinya saya merasa deg-degan ya karena ada yang mengawasi dan mengamati di dalam ruangan seperti itu. Jadi perasaannya Ibu pada waktu itu merasa sedikit deg-degan karena ada yang mengawasi. Padahal saya tidak menilai ya Ibu ya, saya cuma mengobservasi Ibu saja. Nah, setelah melakukan proses pembelajaran, bagaimana perasaannya? Yang pasti merasa lega dan senang pastinya setelah observasi. Alhamdulillah. Lega dan senang ya. Saya juga senang mendengarnya karena saya sendiri juga melihat pada saat itu Bu Astina dalam proses pembelajaran menurut saya sudah sangat luar biasa. Saya lihat semua apa yang Ibu lakukan mulai dari awal kegiatan pendahuluan sampai kegiatan penutup ya. Dan saya rasa apa yang sudah Ibu rencanakan pada modul ajar Ibu yang sudah buat itu sudah sesuai. Kemudian dari strategi dengan area pengembangan yang hendak dicapai itu sudah sesuai juga dan sudah Ibu lakukan. Termasuk saya lihat juga ada pemberian ice breaking, kemudian ada juga kegiatan mindfulnessnya ya, anak-anak diajak bersalawat. Ya, Masya Allah sekali itu. Kemudian Ibu juga sudah menampilkan pembelajaran berdiferensiasinya ya. Nah, itu menurut pengamatan saya. Nah, sekarang dari tujuan pembelajaran yang Ibu sudah rancang di modul ajar, kira-kira apakah sudah sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan atau belum? Kalau menurut saya Bu, itu sudah terlaksana dan sesuai dengan tujuan yang ingin saya capai. Alhamdulillah ya, berarti sudah berjalan dan sesuai ya. Nah, sekarang apakah Ibu masih ingat tujuan pembelajaran Ibu pada saat itu? Oh iya, tentu masih ingat ya. Tentunya di akhir pembelajaran saya ingin peserta didik itu mampu membedakan ketentuan halal dan haram. Kemudian yang kedua, saya ingin berharap siswa mampu menerapkan ketentuan halal dan haram itu dalam kehidupan mereka sehari-hari. Tentunya dalam berdiskusi. Seperti itu. Berarti melalui kegiatan diskusi, ya, melalui kegiatan diskusi bahwa anak-anak bisa membedakan konsep halal dan haram dan berharap juga bisa menerapkannya dalam kehidupannya mereka sehari-hari ya. Yep. Nah, sekarang kalau saya punya skala 1 sampai 10 ini. Nah, kira-kira pembelajaran Ibu ini berada di skala berapa? Berarti menilai diri sendiri nih. Iya, betul. Kalau menurut saya mungkin saya masih berada di poin 8 lah.
Seperti itu. Poin 8 ya, Iya. alhamdulillah. Nah, sekarang dari berbagai strategi yang Ibu sudah rancang dan susun diantaranya sudah menyusun modul ajar yang sesuai dengan materi, kemudian Ibu juga merancang pembelajaran dengan menggunakan pendekatan kontekstual. Ada juga pembelajaran mandirinya, ada juga pembelajaran berkolaborasi ya dengan berkelompok. Ada juga saya lihat Ibu melakukan tanya jawab. Iya. Seperti apa yang Ibu sampaikan di tahap pra-observasi sebelumnya, apakah semua strategi yang Ibu sudah persiapkan itu sudah terlaksana semua atau belum? Kalau menurut saya strategi yang sudah saya rancang itu sudah terlaksana, meskipun masih ada yang kurang. Saya kurang dalam saya itu masih kurang dalam kontekstual, kegiatan kontekstualnya. Saya juga masih merasa sangat kurang dalam mendampingi siswa berdiskusi, serta kurang dalam memandu siswa atau membimbing siswa itu dalam kegiatan kolaborasi. Mungkin karena ya itu tadi ada yang mengawasi di dalam ruangan seperti itu, jadi grogi. Iya. Seperti itu. Jadi Ibu masih merasa masih kurang dalam Iya, masih kurang. kemudian contoh-contoh mungkin yang dalam kehidupan sehari-hari anak-anak ya, pendekatan kontekstual. Iya, pendekatan kontekstual. Ibu juga merasa masih kurang dalam hal pembimbingan siswa, kemudian Pendampingan. apalagi mendampingi anak-anak dalam berkolaborasi ya. Tadi Ibu kan mengatakan juga Ibu masih berada di skala 8. Berarti masih ada hal-hal yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan. Sekarang mungkin Ibu bisa bercerita sedikit tentang proses pembelajaran yang telah Ibu lakukan, hal apa saja yang menurut Ibu sudah baik, dan hal apa saja yang mungkin bisa diperbaiki atau ditingkatkan. Mungkin Ibu bisa cerita sedikit. Oh iya, yang baiknya dulu, Di. Alhamdulillah saya melihat siswa itu sangat antusias dalam kegiatan tanya jawab. Kemudian dalam kegiatan kelompok mereka sangat kompak, meskipun saya bilang tadi saya kurang pendampingan terhadap mereka. Kemudian apalagi untuk tugas individunya mereka sangat semangat dalam mengerjakan tugas. Seperti itu. Kemudian pengaturan kelasnya kelas 6 kan sudah besar ya, jadi tidak perlu lagi diatur berulang-ulang, mereka sudah paham sendiri. Untuk bagian yang ingin dikembangkan atau diperbaiki lagi itu seperti tadi, saya kurang dalam memberikan pertanyaan pemantik kepada siswa sehingga kontekstualnya kurang. Kemudian saya juga kurang pembimbingan dan pendampingan kepada siswa dalam hal berdiskusi dan berkolaborasi, padahal kan anak-anak itu masih butuh pendampingan dalam kegiatan pembelajaran seperti itu. Masya Allah. Ya, Bu Astina ya. Jadi kalau dari segi baiknya tadi anak-anak sudah antusias dalam belajar. Saya juga lihat sendiri. Kemudian sudah sangat kompak dalam kerja kelompok. Kemudian sangat bersemangat pada saat tugas mandiri ya. Betul sekali. Kemudian manajemen kelas juga sudah bagus, karena apalagi ini sudah kelas 6, tidak perlu lagi diatur kiri kanan, tidak seperti kelas 1 ya. Iya. Ya, kemudian untuk yang masih di sini yang masih akan diperbaiki di sini atau ditingkatkan lagi tadi, bahwa Ibu kurang dalam memberikan pertanyaan pemantik. Iya. Ya. Kemudian kurang juga dalam hal pembimbingan atau pendampingan. Baik Ibu. Menurut Ibu, apakah ada hal yang akan Ibu kembangkan ke depannya sehingga Ibu bisa meningkatkan kompetensi Ibu ini, terutama dalam pemberian tadi pertanyaan pemantik ya yang masih kurang, kemudian yang dikaitkan dengan kontekstualnya, serta dalam hal pembimbingan murid? Tentu ada, Bu ya. Saya rasa saya perlu banyak ikut pelatihan, terutama mengenai pembelajaran di kelas, bagaimana supaya siswa itu lebih semangat, lebih giat lagi dalam belajar. Saya juga akan berusaha memberikan mereka materi pembelajaran yang bermakna, yang dimana tentunya harus dikaitkan dengan real life peserta didik, seperti itu. Luar biasa sekali ya Bu Astina. Jadi Ibu Astina akan mengikuti pelatihan-pelatihan ya, karena sekarang itu banyak pelatihan, ada yang online, ada juga yang offline ya. Baik Ibu, kemudian adakah hal lain yang akan Ibu lakukan selain mengikuti pelatihan kira-kira?
Pasti ada ya, saya akan sering-seringlah berdiskusi dengan rekan sejawat seperti itu. Iya, betul sekali Pasti ya, Bu, itu. ya. Jadi ada Pasti. banyak rekan sejawat di Ada. sekitar kita yang bisa kita temani untuk berdiskusi mengenai hal ini ya. Jadi sangat baik sekali. Jadi selain mengikuti pelatihan untuk pengembangan diri ibu juga, jadi ibu juga akan berdiskusi dengan rekan-rekan sejawat di sekolah ya, dan tentunya berkolaborasi ya. Tentu, Baik sekali, Bu betul. Astina, ya. Dan untuk selanjutnya, kira-kira apa ukuran keberhasilan atau indikator keberhasilan yang ibu terapkan dari ikut pelatihan atau diskusi dengan rekan sejawat? Keberhasilannya itu bisa dilihat dari hasil refleksi ya. Hasil refleksi kita bisa melihat bagaimana perasaan siswa di akhir pembelajaran yang biasanya itu ditulis dan ditempelkan di papan tulis. Bisa juga kita melihat bagaimana antusiasnya siswa dalam kegiatan pembelajaran. Seperti itu. Luar biasa ya. Ya, berarti indikator keberhasilan menurut Bu Astina di sini bahwa bisa dilihat dari hasil refleksi, atau umpan balik dari anak-anak ya. Jadi pada saat mereka belajar, kemudian antusiasnya dan semangatnya juga mereka ya. Jadi sebenarnya apapun yang kita lakukan itu tetap bermuara pada murid. Kira-kira selain dari hal itu, hal apa yang bisa membuktikan atau mungkin ada bukti fisik bahwa Ibu Astina ini sudah melakukan pengembangan diri selain mungkin yang terlihat pada anak-anak yang antusias? Ada ya, berupa sertifikat, mungkin ada pengembangan diri, sertifikat. Betul ada sekali ya, sertifikat ya. Sertifikat. Ya, karena sebenarnya ini juga hal yang sangat penting untuk kedepannya, karena biasanya itu kalau memang kalau kita ikut-ikut pelatihan kan ada pasti sertifikat. Iya. Nah itu kan sertifikat nanti dibutuhkan pada saat biasanya kita mengerjakan kinerja kan? Iya. Ya, betul sekali. Seperti. Ya, berarti dalam pengembangan diri ibu ini ya, mungkin ada orang lain yang dilibatkan. Tentu ada ya, pasti ada yang berperan seperti keluarga, kepala sekolah, dan tentunya rekan sejawat. Pasti Ya, itu yang betul sangat sekali berperan. Ya. Berarti dukungan yang paling utama memang itu berasal dari keluarga. Meskipun kita tidak bersama di sekolah, di keseharian kita ya, tapi betul itu sangat mempengaruhi, bahkan bisa memberikan kita motivasi. Betul sekali. Kemudian tak kalah penting itu adalah peran kepala sekolah dan rekan sejawat juga. Mungkin masih ada yang lain yang terlibat Ibu? Yang paling penting perannya juga itu pasti ya orang tua siswa ya, peran orang tua siswa. Iya, betul sekali ya, tidak bisa dilupakan Ya, juga ini, karena ini juga memiliki peran utama ya, terutama perkembangan belajar anaknya. Iya, betul sekali Bu Astina ya. Nah sekarang kira-kira kapan Ibu akan melaksanakan program pengembangan diri Ibu? Insya Allah secepatnya, kalau bisa ya minggu ini. Masya Allah ya. Berarti Insya Allah. langsung gas ya minggu ini ya. Insya Allah. Iya, Masya Allah sekali Bu Astina. Semoga bisa terlaksana dengan baik ya. Nah sekarang dari seluruh proses yang telah kita lewati ini, mulai dari tahapan pra-observasi, kemudian observasi dengan melakukan pembelajaran di kelas, dan sekarang kita masuk pada tahap pasca observasi. Mungkin ada yang ingin Ibu tanyakan atau Ibu ingin ungkapkan atau sampaikan terkait supervisi akademik yang telah kita lakukan ini? Pasti ada Bu ya, dalam tidak mungkin lah kita melakukan suatu kegiatan itu langsung sempurna, pasti masih banyak yang kurang. Sama halnya dengan saya merasa masih belum puas karena masih ada kurangnya, masih banyak yang perlu diperbaiki dan lebih ditingkatkan lagi ke depannya ya. Seperti itu. Tidak apa-apa Bu Astina, Iya. karena tidak ada sebenarnya yang sempurna. Iya. Karena dalam kekurangan-kekurangan itu yang kita rasakan itu kita bisa belajar dan belajar untuk lebih baik lagi, dan tentunya kita juga butuh dukungan dari orang lain, terutama keluarga dan orang-orang di sekitar kita. Betul. Dan lagi-lagi apapun yang kita lakukan itu tentunya harus berdampak pada siswa. Ya. Jadi sekali lagi saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Astina ini karena telah meluangkan waktunya dan berpartisipasi mulai dari observasi, observasi dan pasca observasi. Semoga kedepannya Ibu Astina lebih sukses dan sehat selalu ya. Amin. Ibu Ani juga. Iya. Terima kasih ya sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.